Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa arsalana ila daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tunji qailana minan niran. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim sayyidil awwalin wal akhirin habib rabbil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati wa akhwati a'azakumullah. Alhamdulillah di pagi ini kita semoga ini permulaan cerah, permulaan ceria dan langkah tepat menuju lebih mendapatkan kesegaran hidup karena tujuan kita ke surga. Amin. Buat sekalian, ini kita apresiasi juga program kaderisasi DPD Kota yang mulai bergeliat atau mulai ada kader yang menggugah kita semua. Namun karena acara dadakan, jadi malam Jumat baru ada informasi materi, dan juga ada pengajar pagi malam Jumat, pagi Jumat ngisi subuh di masjid, kemudian ke SMP 3, kemudian buat Jumat, kemudian siap-siap untuk ngajar malam Sabtu pagi ngajar sampai sekarang. Jadi belum mempersiapkan secara utuh, tapi mudah-mudahan sekedar untuk kita memulai yang terbaik. Kita akan membicarakan sesuatu yang bermanfaat. Buat kita sambil diskusi ya, belum selesai nulis dan juga masih ngumpul sana ngumpul sini, mungkin nanti mudah-mudahan sempurnakan lebih mantap lagi. Sekarang mungkin agar kita lebih fokus berbicara, saya sedikit tuliskan beberapa yang bisa diangkat. Sifat ahli surga. Ini bahasanya kan sifat atau tanda-tanda sifat-sifat ahli surga. Ini bisa dimaknai penghuni surga yang diindikasikan akan ke surga, berarti calon penghuni surga. Atau bagaimana orang-orang yang sudah di surga, nah gitu kan. Bisa jadi penghuni yang di surga pasti ya orang yang sudah tidak diragukan atau pasti orang-orang pilihan dan menikmati sarana. Tapi yang lebih diinginkan adalah bagaimana kita memiliki sifat ahli surga atau yang diindikasikan dijanjikan surga. Maka bisa jadi yang pertama adalah calon penghuni surga. Sifat-sifat calon penghuni surga itu seperti apa? Dan bagian berikutnya bisa jadi gambaran penghuni surga seperti apa. Tentunya kalau bicara masalah surga, sesuatu yang sangat-sangat menarik dan tidak akan bosan, bahkan hanya orang yang tidak tahu, yang tidak bahagia dengan cerita surga. Lebih dari itu, sesungguhnya kita semua pasti menginginkan ke surga. Alhamdulillah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akan kita mencoba apa saja yang harus kita raih atau seperti apa kita menjadi orang yang lebih mengarah ke tujuan utama, yaitu ke surga tadi. Sehingga mudah-mudahan bisa kita, itu akan kita bicarakan tentang calon penghuni surga, dan kita semua insya Allah jadi penghuni atau ya calon surga, jadi surga. Ini sifatnya apa saja yang saya bisa ambil, ya belum dibuat sebuah kajian mendalam, tapi kita ya sekedar melihat kiri kanan dan kiri ya di perpustakaan yang ada di laptop barangkali ya ketemulah salah satunya ini, supaya bisa dibicarakan karena waktu yang terbatas. Yang pertama adalah bertransaksi dengan Allah. Maksudnya menjual diri dan hartanya kepada Allah. Dan itu
yang sudah Allah tawarkan kepada kita orang-orang beriman. Ini pun kalau kita kaji tentunya akan melebar pembahasannya, akan banyak hadis dan lain sebagainya, tetapi belum sempat untuk mencarinya, sehingga ya kita ambil ayat saja yang ada. Di surah At-Taubah, ayat Taubah 111 dengan 112, itu Allah tegaskan tentang bagaimana Allah membahasakan Allah sebagai penguasa alam semesta, sebagai penjual dan membeli harta dan jiwa orang beriman sebagai penjual, ya Allah sebagai pembeli, ya, Allah sebagai pembeli. Itu disebutkan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum, sesungguhnya Allah membeli. Ishtara itu membeli, ya. Tapi kalau dipakai wazan syarah, ya, itu menjual. Jadi dalam bahasa Arab ada kata yang hanya berubah menjadi lawan makna. Syara yashri itu menjual. Kalau ishtara yashtari itu membeli. Sama dengan ba'a yabi'u menjual. Ibta'a yabta'u membeli. Ini dua kata yang ketika beda pola berlawanan arti. Innallaha, sesungguhnya Allah ishtara membeli minal mu'minina dari orang-orang beriman. Apa yang dibeli oleh Allah? Anfusahum, dirinya. Yaitu dengan yang melakukan sesuatu yang sampai pengorbanan jiwa, itu di medan perang, kan gitu. Wa amwalahum, dan hartanya membiayai ya peperangan, perjuangan, dibiayai. Apa harganya? Bi anna lahumul jannah, bagi mereka akan diberi surga. Maka disebutkan caranya itu yuqatiluna fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Fayaqtulun aw yuqtalun, membunuh atau dibunuh. Bisa membunuh, bisa terbunuh, itu dua-duanya dapat pahala. Membunuh orang kafir dapat pahala, terbunuh mati syahid. Wa'dan alaihi haqqan, sebagai janji Allah yang pasti, yang benar. Di mana? Fit Taurat wal Injil wal Quran. Itu janji sudah ada di Taurat, di Injil, di Al-Quran. Janji Allah, orang yang berangkat ke medan perang, baik dia menang atau kaum muslimin menang menjadi jaya, dapat pahala berjihad. Jadi kan pahala berjihad itu adalah apa besar pahalanya. Tapi kalau nggak menang, gugur juga, itu mati syahid, itu harga mahal di hadapan Allah. Wa man awfa bi ahdihi min Allah, siapa lagi kalau bukan Allah yang lebih bisa memenuhi janji. Ini janji dari Allah, ada janji. Kalau kita bahasa janji siapa yang bisa dipegang? Khawatibillah, sesungguhnya tinggal sejauh mana kita menanamkan sebuah keyakinan dan tekad di hati tentang ajaran atau tentang apa yang kita inginkan tentang kebahagiaan. Allah yang berjanji pasti ditepati. Hanya godaan saja yang bisa mengalahkan diri kita. Sering terbujuk rayu oleh keinginan hawa nafsu. Janji dari Allah lupa. Fastabshiru, maka gembiralah kalian, bibai'ikum, dengan niaga kalian, penjualan kalian, alladzi bay'atum bihi, yang kalian berjual beli dengan Allah. Wa dzalika huwal fawzul azim, itulah kebahagiaan, ya, fauz, ya, keberuntungan yang besar. Nah, ini diberikan sifat-sifat yang lebih tegas. Ya, selain berjuang itu, kalau memang tidak berjuang, bisa jadi ya nilai-nilai orang mujahid itu adalah at-taibun, banyak bertobat, al-abidun, yang beribadah, al-hamidun, memuji Allah, as-saihun. Ini makna saih itu, siah itu melancong, tapi ini orang yang ya tidak sekedar hidup di lokasi, tetapi bergerak untuk berbuat kebaikan, apa saja, berdakwah lebih-lebih, ya. Ar-raki'un as-sajidun, ruku dan sujud, al-aminun bil ma'ruf, amar ma'ruf wa nahuna 'anil munkar, dan mencegah dari keburukan. Ini yang pertama, ikhwatifillah, bertransaksi dengan Allah. Bertransaksi dengan Allah. Kalau kita kembali kepada pelajaran
materi-materi tamhidi. Di sana ada ahamiyatus syahadatain. Di sana ada poinnya adalah asasul inqilab. Kalau ini akan masuk ke sini kan, di sana bisa kita sampaikan asasul inqilab dan lain sebagainya. Itu sesungguhnya dalam rangka mendasari pribadi kita. Kalau kita sudah sibuk dengan acara-acara yang lain yang sifatnya konvensional, yang sifatnya membangun bangsa saja misalkan, tapi dasar-dasar keimanan kita tentang bagaimana yakin dengan janji Allah, itu kita melemah tentang semangat untuk meningkatkan ubudiyah, dzikir, baca Quran, ngaji itu rasanya berat sekali. Mudah-mudahan sekarang ini dimulai dengan tahqiq ini. Insya Allah ya semua kita punya saham. Jangan sampai punya kekhawatiran. Apa kekhawatirannya? Kekhawatiran kita ini ketika ada penggerakan dan struktur hadir, ngaji hadir. Gitu kan? Kemudian tidak ada pemberitahuan, tidak ada yang menggerakkan, mulai 1, 2, 3, 4, malas, akhirnya kosong. Kira-kira ngajinya untuk apa? Nah itu khawatirnya keikhlasannya hilang. Nah, gitu. Tapi insya Allah tidak. Ya. Dari mulai pertama sampai akhir, alasan tidak hadir itu bukan karena tidak ada pengumuman, tidak ada taklimat, kan gitu. Kalau hanya karena taklimat, itu tanda tanya besar. Nah, keikhlasannya itu kemana? Mudah-mudahan bukan itu. Dan insya Allah tetap taklimat harus ada, sekedar mengingatkan. Karena ketika tidak diingatkan, kajian Bulughul Maram pun sudah hilang tadi. Mulai sudah lama rontoknya juga. Kenapa taklimatnya nggak ada? Khawatibillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana caranya supaya kita terus bertransaksi? Maka kembali kepada kerajinan kita dalam mengkaji Islam. Ya. Khawatibillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kenikmatan kita ini kembali kepada sejauh mana orientasi kita mendapatkan kebahagiaan itu. Kalau orientasinya hanya tertarik oleh keinginan dan harapan yang sifatnya mungkin yang dirasakan langsung di dunia, maka semangat ngaji itu kurang. Kenapa? Kalau dijanjikan oleh Allah kan tidak terbukti sekarang. Ya. Bahkan kenikmatan atau ladzatul ibadah, ladzatul ladzatul ibadah, kenikmatan beribadah itu tidak serta-merta sekali dua kali langsung dirasakan. Kelihatannya umatnya semakin banyak. Karena kalau agak sempit bergerak lagi. Ya. Akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya kira nanti didiskusikan. Tadi kan dibatasi waktu. Batasi waktu. Batasi waktu sampai jam 10. Sekarang jam setengah 10, setengah jam lagi. Baik. Nah, ayat ini turun pada baiat Aqabah ketiga. Jadi dalam perjuangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu masih di Makkah, ya. Ada 3 kali berbaiat. Ya. Aqabah itu ada 3. Ya. Tapi Aqabahnya di sini. Ya. Nah ini yang perlu diklarifikasi. Baiatnya kena ada. Kalau Aqabah pasti yang ketiga. Jamarat ada 3. Jamaratul Ula, Jamratul Wusta, dan Jamratul Kubra, itu al-tsalitsah. Ya, yang ketiga ini adalah baiatnya. Ya. Pertama hanya berapa orang? 12 orang. Kemudian begitu tahun berikutnya tambah lagi, dan ini yang ketiga sejumlah 70 sahabat dan 2 wanita kalau nggak salah. Ini segala dirujuk pada sejarah. Ya, Aqabah adalah Jumratul Aqabah. Itu dibaiat. Jadi Rasul masih di Makkah. Ada orang-orang Madinah yang biasa juga ke Makkah untuk kajian. Kemudian
ketika melihat atau Rasul mendakwahikan ketika hajian itu, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat di Arafah, di mana Muzdalifah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendakwahi kelompok-kelompok yang dari mana-mana datang untuk beriman kepada Allah yang esa, ya, untuk mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Tapi selama beliau juga berputar-putar itu diikuti oleh pamannya, yang namanya Abu Lahab. Nah, Abu Lahab itu bukan nama asli, nama aslinya itu Hisham atau siapa. Kenapa disebut Abu Lahab? Abu Lahab itu yang berkobar-kobar, saking gantengnya itu berkilau-kilau. Tapi di Al-Quran dikecam nama Abu Lahab itu dengan berkobarnya api neraka. Tabat yada Abi Lahab. Ya, kan? Itu lahabnya itu nanti diancam oleh neraka. Tapi pada dasarnya sudah dijuluki dengan Abu Lahab. Nah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mendakwahi ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, di belakang itu mementahkan. Setelah bicara Rasul kemudian yang di belakang ini bilang, jangan percaya saudara-saudara, ini orang nggak waras, orang gila macam-macam. Itu dimentahkan betul. Itu makanya Rasulullah SAW termasuk ulul azmi yang paling sabar, atau yang termasuk nomor 1 ulul azmi, karena tantangannya berat betul. Tantangannya berat. Maka ketika ada orang-orang Madinah, ya, sudah mendengar ada ancaman dari orang-orang Yahudi di Madinah. Kan orang-orang Yahudi itu eksodus dari Palestina atau dari Syam itu ada Palestina, ada Yordan, ada Syria, di Syam semuanya, eksodus ke Madinah. Mengapa itu Madinah tempat hijrah orang-orang Yahudi? Karena indikasi yang ada dalam kitab mereka bahwa tempat yang subur kurma itu adalah Madinah. Dan dalam kitab mereka akan muncul seorang nabi di tempat yang subur kurmanya. Nah, mereka eksodus ke sana. Ditunggu-tunggu kenabian itu ternyata lahirnya di Mekah menjadi nabi, kemudian hijrah ke Madinah. Akhirnya mereka orang Madinah itu atau orang Yahudi yang di Madinah itu tidak ada karena muncul bukan keturunannya. Karena mereka Bani Israel sudah terbiasa etnis mereka yang jadi nabi. Dan mulai Nabi Yakub itu Israel, keturunannya Bani Israel. Dari Nabi Yusuf, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi apa lagi bawahnya sampai Sulaiman, Zakaria, Daud, dan sampai Musa dan Isa. Itu sama Bani Israel. Nah, yang dimaksud kalau orang-orang Mekah asli, orang-orang Saudi asli, yaitu yang di Madinah, namanya kaum Khazraj dan Aus. Nah, suku Aus dan Khazraj, itu sering mendengar dari orang-orang Yahudi, ya, awas loh, kalau kamu macam-macam, saya perangi kamu dengan nabi yang baru. Perangi kamu dengan itu. Mereka itu kan licik seperti itu. Nah, ketika ke Mekah, ini orang-orang Madinah ini mendapatkan Rasulullah berdakwah seperti itu. Maka mereka berbisik-bisik, kayak ini nabi yang dijanjikan oleh orang Yahudi itu. Nah, gitu. Maka itu ya, ini yang ketiga ini banyak rombongan dari Madinahnya, maka beriman kepada Rasulullah. Mereka bilang, sudah kita beriman saja, jangan sampai didahului oleh orang-orang Yahudi. Mereka beriman, akhirnya mereka lah yang mengembangkan Islam di Madinah, yang diutus ya oleh Rasulullah SAW, sahabat yang dari Mekah ini siapa? Delegasi pertama, duta pertama ke Madinah untuk berdakwah. Mus'ab bin Umair lah sebagai duta pertama ke Madinah. Sebelum Rasul hijrah ke Madinah, beliau diutus untuk berdakwah dan berhasil dakwahnya. Nah, karena Mus'ab ini adalah seorang yang keturunan orang yang kaya raya, meninggalkan kekayaannya dan ibunya pernah mogok makan karena anaknya mengikut Muhammad yang orang-orang kere, tapi tetap berpegang teguh kepada Islam. Tetapi juga beliau itu ketika masuk hijrah ke Madinah, dan beliau termasuk orang yang gugur di perang Uhud, syahid perang kedua, tahun pertama, ya. Kalau tahun pertama Uhud itu, kalau tahun pertama berarti ya. Kalau yang Badar itu tahun kedua. Itu bagian bahwa ini turun kepada orang-orang yang berbayar.
Karena berbaiat itu artinya bukan berbaiat terhadap orangnya, tetapi berbaiat kepada perjuangannya. Perjuangannya. Nah, kalau dibahas tentang baiat juga tinggi, maka yang kita berbaiat bukan pada pribadi, tapi pada diri. Itu. Saya kira ini sebagai contoh supaya kita mau hidup ini adalah berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaiat kepada Allah untuk memperjuangkan nilai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, calon ahli surga atau termasuk ya sifat calon penghuni surga itu berinfak dalam semua kondisi, ya, dalam susah ataupun senang, itu berinfak. Dan ini kalau tidak dibiasakan berat juga, atau sering lupa. Ya. Kalau kita bisa membiasakan, sangat bagus. Ya. Kita bikin kotak. Kotak setiap hari masukkan seberapa saja, 1.000, 2.000, 5.000. Saya pernah memulai, tapi lupa lagi. Jadi harus terus diingatkan. Kotak bekas apa yang sobek masukin. Sehingga ketika ada misalkan kewajiban untuk jamaah bulanan, nggak terasa lagi sudah. Ya. Berapa kewajiban untuk jamaah bulanan? Misalkan sekian ribu, nggak terasa karena sudah terbiasa sehari 1.000 atau seberapa. Konsistennya itu yang harus kita biasakan. Apalagi kalau kita sudah melihat kondisi banyak orang yang memerlukan atau ada perjuangan-perjuangan. Kita di sini SDIT sedang diperjuangkan. Di ND juga di WA tuh muncul sedangkan itu sudah akan membebaskan tanah untuk PAUD-nya, gitu kan. Nah, juga di Labuan Bajo juga begitu juga. Banyak kalau kita menanam saham. Kita terbiasa untuk menyisihkan itu 1.000, 2.000. Saya kira kembali kepada tekad kita. Ayatnya ini termasuk yang lainnya juga ini, ya, di surah Ali Imran. Ya, Ali Imran 133, 134 termasuk ada infak, ada juga menahan emosi, kemudian memaafkan orang, itu bagian dari tanda-tanda ya penghuni surga. Karena Allah Subhanahu wa taala di sini menegaskan musara'ah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian untuk meraih ampunan. Maghfirah min rabbikum. Wa jannatin, dan juga bersegera untuk meraih surga. Ardhuhas samawati wal ard, surga itu luasnya langit dan bumi. Langit dan bumi itu luas, ya, atau ardun itu sebenarnya bukan luas, lebar, ya. Kalau tul itu panjang, kalau ardun itu lebar. Jadi kan kalau menurut logika kita kan biasanya ini lebar, ini panjang. Kalau luas satu aja. Ini kalau lebarnya itu langit dan bumi dibeberkan, itu baru lebarnya. Begitu. Maka luasnya nggak terhitung lagi. Tentunya ini hanya kiasan yang tidak bisa dibandingkan. Untuk siapa itu surga? U'iddat lil muttaqin. Disiapkan untuk orang yang bertakwa. Kajian takwa tentunya Al-Quran sebagai acuan pertama. Dan banyak ayat tentang bertakwa dan banyak juga ayat tentang. Tetapi di sini disebutkan kriteria bertakwa itu yang dijanjikan masuk surga. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Ini yang pertama adalah yang menginfakkan ya hartanya dalam kondisi sarra itu senang, ya, surur, ya. Dharra itu susah, payah. Jadi sama saja, susah dan payah itu infak, terutama di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kondisinya sangat payah betul, sehingga ayat ini sangat mendorong. Ya. Coba kita perhatikan,
ketika yang disebut dengan juyushul usra, pasukan kesusahan. Usra itu perang apa? Perang Tabuk. Perang Tabuk. Perang Tabuk itu dari Madinah ke Tabuk sekitar 1000 kilo. 1000 kilo. Yang pakai kuda hanya beberapa orang. Berarti pakai apa yang lain? On sikil, ya. Ya. Bukan bicycle, bicycle. Nah, jadi bicycle sudah. Dan itu seperti apa kondisinya? Sekarang Kupang nih musim kering tapi sejuk. Tapi sepanas-panasnya Kupang cuma 32 itu sudah panas betul. 36 itu puncak-puncaknya. Ya, kalau di tempat yang kepanasan. Kalau di sana ya itu 40 ke atas. Nah, silakan Pak. Nah, silakan. Ini biar agak basic. Kalau rekam nanti nggak nyaman. Ya, biar tenang, biar kalau direkam nggak nyaman suaranya. Apa tadi tentang juyushul usra, pasukan kesulitan. Itu terjadi di masa musim panas. Musim panas di sekarang ini, musim berbuah kurma, menjelang panas terik itu kurma berbuah, dan matangnya kurma adalah ketika puncak panas, disebut dengan angin samum. Angin samum itu yang membuat matangnya kurma. Nah, buah kurma. Nah, ketika itulah ada seruan untuk berangkat Tabuk, untuk menghadap musuh dari Romawi. Oleh karena itu banyak yang berhalangan, terjadilah banyak yang berhalangan. Artinya tidak ikut ketika Rasul datang itu mengajukan ya'tadziruna ilaih, minta apa namanya, minta diizinkan atau minta maaf, tidak. Nah, itu namanya juyushul usra, 1000 kilo. Bayangkan. Ada 3 orang sahabat yang keinginannya ada, siap, gak jadi berangkat. Akhirnya sampai pulang lagi gak jadi berangkat. Mau minta maaf, mengajukan alasan, apa yang diajukan gak bisa. Sehingga sampai mereka yang 3 ini dihukum oleh Allah, dan Rasulullah diperintahkan untuk tidak mengajak mereka bicara sampai 50 hari. Akhirnya turun ayat yang menerima taubat mereka. Allah wa Nabi, Nabi dan sahabatnya ikut. Di saat usrat itu diampuni. Ayat berikutnya wa al-thalathati alladziina khulifu, dan juga kepada 3 orang yang tidak ikut juga dimaafkan. Yang sudah mereka bertobat. Dan panjang ceritanya. Tapi bismillah, ini infak. Ya, tapi ada 1 orang yang diceritakan di surah Taubah juga tentang beralasannya itu sebelum berangkat. Ya. Alasannya begini, karena itu mau perang ke Tabuk itu daerah Syria itu daerah orang-orang yang ya taruhlah mungkin imut-imut orangnya gitu. Dikatakan orang barat bilang apa, berkulit langsat, kuning langsat gitu kan, kuning langsat. Tetapi
taftinni, ya. Jangan engkau fitnah aku. Jangan fitnah aku dengan mengikut rombongan pasukan kemana? Ke Syria di sana. Kenapa? Saya ini, kata dia, la asbidu ala banatil asfar. Saya tidak kuat kalau melihat wanita-wanita mojang-mojang berkulit kuning langsat. Asfar, ya, anak-anak keturunan langsat begitu. Nggak tahan, ratap tinggi. Tapi oleh Allah dijawab. Ya. Itu apa ayatnya itu di surat Allah. Wala tabtinni. Aminhum man yakun. Ya, lanjutannya ala fil fitnati saqatu. Wa inna jahannama muhitatun bil kafirin. Sebelumnya itu ini yang di dalam tafsiran itu ada yang minta izin kepada Rasul tidak ikut, namanya Al-Jid bin Qais. Qais di musim panas, pohon kurma sedang rindang banyak buahnya dan sebentar lagi berbuah, begitu disuruh oleh Rasul untuk berangkat jihad. Makanya banyak yang berhalangan, termasuk ini orang, jangan fitnah aku ya Rasul, aku nggak tahan kalau lihat orang-orang yang begitu, ya namanya imut barangkali. Nah, tetapi juga ada istri-istrinya. Kalau orang Arab biasa, yang istrinya satu itu jarang. Yang istrinya satu itu jarang. Jadi apalagi orang kaya pastilah kalau ada kuota sampai 4 pasti 4. Maka bisa jadi kata istrinya, Bang, ngapain panas-panas berangkat? Ini juga pohon kurma kebun sudah banyak berbuah, ini hampir lagi berbuah atau matang. Apa? Juga air yang sejuk, nanti ada rutop. Rutop itu adalah kurma yang mengkal, yang sedikit matang sebelah, sedikit, tidak terlalu manis, tapi nikmat. Ya, kalau kurma kesini terlalu kurma yang matang itu tamar. Kalau rutop nggak bisa tahan lama kecuali di freezer. Nah itu bisa mereka yang justru jatuh kepada fitnah, yaitu tidak patuh kepada perintah Rasulullah SAW. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, biar tidak habis waktu. Maka di sini ada istilah infak, ya, zakat, hadiah, hibah, sedekah. Itu dalam istilah Arab, gitu ya. Infak itu sering digunakan dalam kata kerja yunfiqun. Jadi kan lebih umum yunfiqun, mendermakan, ya, mendermakan, mengeluarkan. Mendermakan. Maka kalau zakat sudah kita kenal, itu adalah sebuah pengeluaran sebagian harta yang wajib dikeluarkan dari harta yang juga disebutkan apa-apa saja, dan bagiannya juga ada diatur sebagaimana syaratnya. Ada persentase 2,5% dari yang dimiliki dengan syarat-syarat yang ditentukan. Itu zakat, di bab zakat kita pelajari. Jadi nggak dibahas sekarang. Ada hadiah. Ya, itu adalah pemberian dari seseorang kepada orang yang lebih tinggi, itu menurut istilahnya itu hadiah, kepada guru, hadiah kepada atasan, hadiah itu hadiah. Tapi kalau kita juga di antara sesama itu hadiah, itu saling menghormati, menganggap orang lain lebih tinggi, kan? Karena kita dianjurkan untuk saling menghargai, sehingga hadiah juga dikatakan. Ya, tahadu atau tahabu, saling berhadiahlah kamu, maka akan muncul saling kasih sayang. Ya. Kemudian ada tukar kado juga dimasalahkan itu oleh orang-orang yang berprinsip, terutama orang Salafi. Kenapa? Nanti ada orang-orang yang ada yang bagus, ada yang kurang bagus, misalkan, jadi akhirnya ada sedikit niat ingin mendapatkan yang lebih bagus, dengan mengeluarkan sedikit dianggap seperti ada sebuah game. Nah, ada game, gitu kan, ada kimar, akhirnya dianggap tidak benar. Tapi sungguhnya mungkin bisa dicari solusi. Itu hadiah. Kemudian dalam hibah. Kalau hibah dalam ilmu fikih itu adalah pemberian sesama saja. Yang dianggap setara itu hibah, memberikan.
Tapi itu adalah sebuah pengkelompokan yang tidak kaku, yang tidak harus seperti itu pada umumnya. Itu pemberian juga. Infak tidak terbatas. Ya, infak itu pada siapa saja. Dan pahalanya juga digunakan seperti dalam Al-Quran dalam hadis. Kalau sedekah itu digunakan, tapi sedekah belum ya? Sedekah itu sendiri, sedekah termasuk adalah kepada yang lebih rendah. Sedekah, makanya sedekah itu biasanya kepada orang fakir miskin. Maka ada orang-orang yang karena sedekah juga dalam bahasa Al-Quran untuk zakat itu sedekah. Ya, khudh min amwalihim shadaqatan, sedekah. Ya, gitu kan? Maka ada orang-orang yang tahu makna sedekah itu, ini sedekah apa hadiah? Oh, ini sedekah kamu. Jadi anggapnya dia berhak menerima zakat. Saya tidak menerima berhak zakat. Jadi nggak mau ngambil sedekah. Nah, gitu. Itu ada orang-orang yang berpahaman seperti itu. Ya, karena itu kepada orang fakir miskin. Saya tidak menerima zakat, artinya sudah cukup. Gitu. Nah, kalau hibah, kalau hadiah, itu lain, bukan dari kategori zakat. Nah, sedekah itu sebenarnya digunakan umum juga. Ya, tasaddaq itu bersedekah. Umum juga, cuman istilahnya zakat dan sedekah, ada hibah, itu ada konotasi tersendiri. Nah, ikhwan fillah dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mampu menahan amarah, ya. Mampu menahan amarah. Menahan amarah ini yang dimaksud adalah gejolak emosi yang muncul dari kemarahan atau kebencian. Itu juga wal kadhiminal ghaidh, tadi di ayatnya wal kadhiminal ghaidh, yang mengendalikan emosi, ya, yang mengendalikan emosi. Ini ada janji dari Rasulullah SAW, man kadhama ghaidatan, barang siapa yang menahan amarah atau ghaidhahu, di sini ghaidhahu amarahnya atau emosinya, wa huwa yaqdiru ala infadhihi, sementara dia mampu untuk melampiaskan atau melakukan apa yang sebab marah itu. Kalau bisa mukul, kalau bisa misalkan membanding ataupun bawahan dengan amarahnya, nah itu kan ada gejolak, mampu untuk melaksanakan. Kalau dihalangi, tidak terjadi itu melampiaskan, memukul ataupun mencaci maki ataupun memecat dan sebagainya, mala Allahu jawabahu amnan wa imanan, maka Allah akan memenuhi jiwanya dengan rasa aman dan keimanan. Nah itu, jadi al-kadhiminal ghaidh, tidak pemarah. Maka ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW itu, ya, minta wasiat. Kata seseorang, ya Rasulullah, ausini, berilah wasiat kepadaku. Apa jawab Rasul? La taghdab. Ya, ojo muring-muring. Jangan banyak marah-marah. Muring-muring itu namanya. Taghdab, ya, la taghdab. Orang ini bisa jadi di hari lain bertanya lagi atau pindah tempat. Ya, angkat tangan ya Rasulullah, ausini, berilah aku wasiat. Rasul jawabnya, karena Rasul paham tentang kondisi orang yang bertanya, la taghdab. Nah, sampai 3 kali jawabannya la taghdab, jangan cepat marah, atau jangan marah-marah. Nah, buat dipilih dalam hati Allah Subhanahu wa taala, ini mengendalikan emosi itu adalah nilainya tinggi. Bukan seperti orang yang mengatakan atau dalam pandangan umum, kalau orang itu tidak bertindak dianggap lemah, misalkan. Kalau tidak menunjukkan kehebatannya itu dianggap lemah. Karena pandangan manusia dan keinginannya adalah dipuji oleh manusia. Oleh karenanya mungkin ini yang ketiga ini, ya, tentang menahan amarah harus dilatih juga. Jam 10 ternyata. Nah. Sekarang yang keempatnya adalah wal afina 'anil nas, di ayat tadi surat Al-Imran 134. Wal afina 'anil nas, dan memaafkan orang. Kalau orang bersalah,
dimaafkan. Kalau mengulangi, dinasihati. Mengulangi lagi, diperingatkan. Mengulangi lagi, ya itu mulai disentuh. Ya itu dengan proses yang harus tegas juga. Ada sebuah hadis, ya ini baru cuplak-cuplik begini nih. Walai saya bagi lihamil Quran an yajhala fi man yajhal wala yahidda fi man yahid. Ini pujian kepada orang yang pemikul Al-Quran, menghafal Quran, yang baca banyak Al-Quran. Tidak seyogianya an yajhal fi man yajhal. Jadi melakukan kedunguan terhadap orang yang berbuat kedunguan juga. Tidak sepantasnya. Jangan melayani orang yang dungu. Wala yahidda fi man yahidda, juga tidak melakukan kekerasan kepada orang yang keras. Hadid itu orang besi, keras. Tidak sepantasnya. Ya, orang yang memikul Al-Quran, yang membawa Al-Quran itu orangnya lembut, lunak, walakin ya'fu wa yasfahu, senantiasa memaafkan. Ini yang dipuji tentang pemaaf. Wal afina 'anil nas. Itu pemaaf adalah salah satu kriteria penghuni surga. Wa billahi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang waktu yang baru sempat kutak-atik belum sempat diapa-apakan, ya. Yang kelima, bersegera untuk bertaubat, ya. Bersegera untuk bertaubat. Ini di ayat 135 di surah Al-Imran juga, ya. Allah berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim." Orang-orang yang apabila melakukan keburukan, fahisyah, kejahatan, atau dzalamu anfusahum itu artinya juga kemaksiatan, menganiaya diri. Dzalamu anfusahum, menganiaya diri maksudnya melakukan yang membuat kita berdosa. Ya, kalau orang yang bunuh diri itu terlaluan, tapi ya tidak ada orang yang menyakiti diri sendiri, ya, kecuali orang yang memang di luar normal. Tapi zalim di sini adalah melakukan yang membuat kita berdosa. Itu zalim pada diri sendiri. Harus diselamatkan jiwa kita ini ternyata dizalimi dengan melakukan dosa-dosa. Maka orang seperti itu manusiawi, dalam arti manusia pasti berbuat salah. Dzakarullah, maka kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim, mohon ampun kepada Allah terhadap atau mohon ampunan dari dosa-dosanya. Allah, meyakini Allah saja yang bisa mengampuni. Walam yusiru ala ma fa'alu, dan tidak meneruskan, tidak continue, tidak mempertahankan itu perbuatan salahnya. Setelah tahu, kita kembali. Ini adalah segera bertaubat. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya bisa kumpulkan, tapi akan melanjutkan sedikit karena sudah jam 10 tentang apa? Penghuni surga yang asli, yang di surga bagaimana? Nah, ini sekedar saya ingin menyampaikan barangkali cuplikan saja karena nggak sempat mengutip-utipnya. Apa di sini yang bisa diterangkan di sini apa? Nah, di sini yang bisa diterangkan di sini. Nah, jadi ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sifat orang surga itu di Sahihain Bukhari Muslim dan juga yang lainnya min tariqi jamaah sahabat sebagainya. Anna ahlal jannati la yabsukun, tidak meludah. Nah, jadi tidak ada ludah lagi, ya. Kenapa? Ludah itu kan bagian dari kotoran yang dikeluarkan. Wala yatamakhatun, juga tidak ingusan. Maka tidak, ya penyakit-penyakit tidak ada, Bang. Nah. Wala yatawawatun, orang jadi wala yatawawatun, tidak ada air kaca, sudah. Ya, tidak buang air, tidak buang air kecil atau besar. Yang kecil apa? Tidak ada, apalagi besar. Angin pun tidak. Nah, jadi tidak ada masuk angin, tidak ada keluar angin. Nah, ini hiburan tentang kehidupan kita surga. Jadi maka wanita-wanita surga itu adalah ya azwajun mutahhar, ya istri-istri yang disucikan dari dua mencret dan menstruasi. Tidak ada menstruasi, tidak ada mencret. Jadi itu mutahhar. Itu Al-Quran seringkali mengatakan walahum azwajun mutahhar. Bagi mereka penghuni surga
punya istri yang disucikan. Gitu. Tidak ada lagi segala kekurangan. Nah, jangan-jangan yang begitu besar, keringatnya saja tidak bau, ya, tidak bau, harum, ya, tidak ada bau apok, tidak ada bau asem. Nah itu di surga. Habis makan itu sekenyang mungkin, tidak ada tidak ada apa namanya, pegang, keluar keringat, ya, harum. Kemudian setelah keluar keringat, lapar lagi, makan lagi, ya. Nah, pokoknya tidak ada kekurangan sedikit pun juga. Jadi contohnya beginilah, yang sukun, waleta komatun, waleta kawatun, tidak ngeludak, tidak ngingus, tidak buang air kecil, kan gitu. Nah, itu apa, pembicaraan sangat-sangat panjang pokoknya, sangat-sangat panjang tentang penghuni surga. Nah, karena sudah jam 10, ya kita masukin dalam waktu biar lebih apa namanya, biar lebih penasaran. Jadi kalau makan itu jangan sampai kenyang, nanti bisa makan enak lagi. Nah, kalau ngaji juga harus sampai paham. Jangan sebelum paham kemudian keinginannya ada lagi. Walhasil, seperti bilang, karena juga keterbatasan waktu untuk menyiapkan. Ya, kalau ingin belajar, ya saya ajak jalan-jalan. Saya ajak jalan-jalan ke perpustakaan. Ya, ini perpustakaannya yang saya biasa apa namanya, ya, Maktabah Syamilah ini perpustakaan. Nah ini jalan perpustakaan. Ini hasil dari amal saja. Ini adalah dulu kantor saya di sana di Saudi, kantor dakwah. Ini perpustakaannya. Dan ini Maktabah Syamilah sudah diberi hak oleh kantor ini, kantor dakwah di Cibau ini, Al-Maktabut Ta'awuni di di daerah Raudhah di Riyadh. Ini yang mengambil hak para ahli yang menginputkan apa itu kata per kata dari kitab-kitab yang baru, ya, kemudian diupload ke internet. Nah, itu sehingga tidak ada kitab baru yang selesai di apa namanya, di indeksnya ditulis, dimasukkan, muncul ada tahmil artinya install baru begitu. Jadi sudah otomatis ke internet masuk. Nah, ini kebetulan saya pulang ini baru beberapa bulan, itu hak Maktabah Syamilah, ya, jadi apa, komplit library ini diambil hak, dibeli haknya. Biasanya orang Mesir yang ahli, orang Mesir yang kitab-kitab itu dibaca terus per kata dimasukkan, diinstal, sehingga kita mencari apa saja. Contohnya biar antum mau ngaji nih, ya, kalau nggak contohnya nggak mau ngaji nanti. Nah, ini ada kitab akidah, ya, atau kita buka dari sini. Nah, ini akidah, kalau dibuka berapa ratus nama kitab akidah. Nah, di sini. Nah, ini. Nah, berapa ratus ini? Nah, beratus-ratus kitab, ya. Kemudian itu kita al-furuq war-rudud, al-farqu war-rudud. Nah, ini juga masalah lain. At-tafsir, ilmu tafsir, kitab-kitab tafsir. Berapa puluh lah. Ini tafsir. Ulumul Quran, tajwid, mutunul hadis. Nah, kitab hadis ini, mutunul hadis, ada yang diambil dari terlebih dahulu usia yang terlebih dahulu. Misalkan matan Jam Muammar bin Rashid, Mu'attab bin Malik. Ini Mu'attab kan Imam Malik itu periode kelahiran akhir abad pertama, ya. Dan selanjutnya Imam Bukhari di akhir. Kenapa beliau bukan di akhir? Artinya di akhir-akhir dengan seperti Imam Muslim, Imam Bukhari, dan Imam Muslim, Sunan yang 4 itu di abad ketiga. Jadi, nah ini kitab-kitabnya. Nah, jadi ketika ada hadis dicek betul nggak ada, ya. Dicek betul atau tidak. Maka saya kalau ingin menyampaikan hadis, cek dulu. Nggak berani menyampaikan hadis itu kata orang ada hadis, dicek ternyata itu misalkan palsu ataupun hadisnya seperti apa. Nah, ini karena ada kitab hadis yang kita bisa merujuk. Nah, oleh karenanya, ya,
mari kita sama-sama untuk menghidupkan ilmu, ya. Sama-sama untuk menikmati apa sesungguhnya Islam ini, gitu kan. Tentunya profesi antum semua jalani sesuai dengan apa adanya, nikmati juga itu pekerjaan, tetapi ada waktu untuk bersama-sama menikmati janji Allah ataupun kesempatan untuk membuka. Nah, ini ya, bisa bertanya ada tentang fikih Hambali, Maliki, Syafi'i, ya, dan selanjutnya nanti. Baik, Bapak sekalian, sudah jam 10 lewat 10, maka silakan Irfan untuk memandu kalau ada pertanyaan dan dibatasi sesuai dengan kehendak. Tafadhol. Dalam semua kondisi mungkin pembahasannya masih beberapa yang dari saja karena kesempatan kita, jadi dilanjutkan dengan pertanyaan. Silakan dari ikhwan untuk apa yang menyampaikan pertanyaan. Saya mulai terkait tema ataupun mulai terkait di luar tema. Ada yang dapat? Ikhwan mungkin ada? Dimulai satu orang, dia nyambung. Nah, kalau ada yang membuka, itu kayaknya takut-takut. Sambil jalan, sambil antum mau bertanya, saya sampaikan satu keterangan di sini. Di antara penghuni surga itu sifatnya adalah nanti laki-laki dan mungkin perempuan juga itu akan dijadikan tubuhnya itu seperti Nabi Adam. Nabi Adam itu 60 hasta ke atas, ya, 60 hasta. Hasta ini setengah meter kalau orang Arab, berarti 30 meter ke atas tingginya. Ya. Semua yang masuk ke sana adalah faqulu man yadkhulul jannah ala surati Adam wa tuluhu sittuna dzira'an. Kalau semuanya sama, nggak aneh. Kalau yang aneh itu cuma 1, 2, 3 orang begitu. Tapi kalau semuanya sama, nggak aneh. Ya. Begitu. Jadi untuk apa itu semua? Untuk menikmati fasilitas. Kalau kecil fasilitas banyak, nggak dinikmati. Ketika di Saudi Arabia, orang Pakistan itu satu tamis yang besar ini sendiri bisa 1,5. Kalau satu tamis itu bertiga cukup. Maka di sana itu kan ada full tamis. Full itu kacang yang dihancurkan dengan tamis yang roti yang dibakar gitu. Nah, maka ada orang-orang yang sibuk itu ada full tamis, ada full time. Nah, jadi makan tamis pagi-pagi. Kalau cari nasi pagi-pagi nggak ada. Yang adanya itu tamis, itu roti yang dibakar dengan full. Full itu ada gilava, ada sapsoka, macam-macam. Nah ini di surga akan diciptakan besar. Termasuk orang neraka juga besar. Kenapa? Untuk bisa dinikmati oleh kalajengking. Ya, mulai ya, silakan. Kalau keterangan apa namanya, kalau umat Rasul itu dalam hal ini disebutkan yang akan paling pertama masuk surga. Maka di dalam itu nahnul akhirun wal awwalun. Akhirun dalam kelahiran di dunia, kenapa Nabi terakhir? Ya, umatul marhumah. Tapi
al-awwalun bidukhul dasarnya diurusi dulu kan gitu. Pertanyaan dua kalau punya harta itu. Dari mana didapat, dipakai apa? Min ayat tasabahu, bima anfaqahu. Dua pertanyaan. Banyak lagi. Oh, kalau diaudit kan lama juga. Sekarang punya harta, yang nggak punya harta sudah silakan masuk. Nggak masuk. Ini kenapa? Nggak diaudit lagi. Yang punya harta, lama diauditnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk tingkatan ya, tingkatan di surga secara merata ada tingkatan memang. Maka Rasul bersabda, wa idza sa'altallaha al-jannata wa idza sa'altumullaha al-jannata fas'aluhu al-jannata al-firdaus al-a'la. Kalau kalian meminta kepada Allah surga, minta yang paling tinggi. Itu al-firdaus. Fa innahu a'lal jannah wa awsatuha. Paling tinggi. Jadi kata hadis darajat. Surga itu punya tingkatan. Kalau luarin nari darokat. Yang paling tinggi di surga paling atas. Kalau di dunia paling tinggi paling murah. Ya kan? Karena harus ada usaha, liftnya lama nanti di sana tidak ada elektrik, tapi baterai. Jadi sudah hati mau apa langsung sampai. Para rasul adalah di al-firdaus. Penghuni surga itu ada 4. Alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Tingkatannya itu. Yang para nabiyyin itu paling top. Kenapa? Punya backup wahyu kan gitu. Orang yang terpilih dari orang yang terbaik. Kemudian as-siddiqin itu seperti Abu Bakar Siddiq. Di bawah kenabian itu as-siddiqin. Yakinnya itu betul-betul yakin. Yang tidak berpikir lagi, mantap betul dengan keimanannya, maka tidak lagi hartanya semuanya. Ketika ada kebutuhan perang, Abu Siddiq semuanya dikirim, semuanya dihabiskan. Maka ditanya, ya Abu Bakr, mada tarab dari ahli? Tarabtu lahumullah wa rasul. Saya sudah siapkan untuk mereka itu Allah dan Rasulnya. Yakin hal ini. Nah, karena yakinnya betul kepada Allah. Nah, kalau kita belum yakin dihabiskan, bingung juga. Yang sedikit namanya, sedikit di bawah kenabian. Wasyuhada, orang-orang yang gugur di badan perang. Kelebihannya dia itu berani menjual kalau di ishtaro, ya, yang menjual ada yang Allah yang membeli, ya. Yujahidun yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Itu adalah al-syuhada. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwata. Jangan kalian menduga orang-orang yang mati di medan perang itu mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Tetapi mereka telah hidup di sisi Allah. Sudah sekarang sebelum hari kiamat mereka sudah menikmati. Yurzaqun, diberi karunia. Itu orang-orang yang mati syahid. Ada seorang sahabat namanya Jabir, ayahnya Abdullah bin Jabir. Atau ada Abdullah, ayahnya Jabir bin Abdullah. Ini yang Jabir bin Abdullah ini termasuk salah seorang sahabat penghafal Quran yang diutus dengan 70 yang lainnya. Itu karena permintaan beberapa kampung untuk mengajarkan Quran, dikirimlah para sahabat itu. Kemudian sampai di sana ada Reklin, ada Zakwan, ada beberapa kampung dibantai semuanya dengan proses mati. Maka Rasul marah itu mendoakan mereka, melaknat mereka. Tapi ketika bertemu dengan putranya, ya Abdullah, tahu tidak apa yang diinginkan oleh ayahmu di surga? Tidak ya Rasulullah. Sesungguhnya ayahmu mengharapkan, mengangan-angan pergi ke dunia lagi untuk menjadi mati syahid. Ya, orang-orang yang mati syahid itu yang diinginkannya adalah ingin ke dunia lagi untuk mati syahid lagi. Saking begitu janji Allah besar sekali untuk orang-orang yang gugur di medan perang. Ini sebagai ya rangsangan untuk berjihad, tapi bukan jadi teroris. Ya, kalau aman-aman saja nggak usah angkat senjata, nanti tangkap. Nah, yang penting kita berjuang bagaimana untuk mengendalikan diri, menyatukan langkah ke depan ini. Saya khawatir. Saya terkadang merenung, apa bisakah kita mewariskan ilmu dan keturunan atau siapa saja yang ke depan itu dahsyat. Adanya ancaman Syiah, ada ancaman yang kesesatan dan sebagainya.
Itu khawatir. Walaupun ada kegembiraan, misalkan prediksi Eropa itu tahun 2025 akan jadi mayoritas kaum muslimin. Jadi indikasinya itu setiap negara tahun di Belgika itu per bulannya itu berapa kali pertemuan kaum muslimin. Perancis pun sudah semakin tambah lagi. Itu Eropa bisa jadi, tapi jangan terlalu GR, gede rasa. Baik, Watifillah, silakan lagi. Jika ada pertanyaan, semuanya, ini kan pertemuan perdana ya, jadi kami juga ingin meminta masukan dari semuanya. Kira-kira apakah dari waktunya itu sudah Pas. tepat gitu? Karena ini akan dilakukan nanti rutin setiap hari. Nah, tetapi sepertinya hari yang Jumat dan Sabtu akan itu manual di luar itu masih sudah aktivitasnya sudah full ya dengan aktivitas kita masing-masing. Nah, tapi itu bilangnya Sabtu masih banyak yang masih kerja, karena kita juga inginnya mengakomodir semua gitu. Ya, kemudian mana yang kira-kira bisa paling banyak. Ya, Sabtu kita ada sengaja atau ada yang beberapa isi dari teman-teman itu juga masih masuk ke sampai siang. Biasanya Sabtu mungkin hanya sampai siang. Atau mungkin hal lagi. Anak lagi begitu ya, lebih mungkin atau banyak masalah ya. Ya, soalnya nanti kita akan bahas kembali ya di forum yang berbeda. Saya mungkin kita kirim dulu ke teman-teman dari semuanya agar nanti dia lebih keputusannya lebih baik lagi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang telah memberikan materinya. Insya Allah kita akan bertemu kembali di pekan depan, nanti akan masukkan ke semuanya untuk hari dan jamnya lokasinya insya Allah tetap di sini. Mari kita akhiri aktif pada pagi ini dengan membaca kepada matematis. Yang berikutnya untuk semuanya masih yang lain ya, jadi yang belum berangkat yang mengajar bukan depan biasa dengan insya Allah dengan kita saling mengingatkan, saling menasihati, tidak ada yang mungkin sekian, berikutnya jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.